Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya, dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah anak nyaker ke sekolah, kini jadi bos pabrik sepatu. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Raka, anak dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Hidup kami serba pas-pasan. Ayah bekerja sebagai buruh serabutan, sedangkan ibu berdagang kecil-kecilan di pasar. Meski begitu, kami tetap hidup rukun, penuh tawa, dan selalu berusaha mensyukuri apa yang ada. Sejak kecil, aku terbiasa berangkat sekolah tanpa alas kaki. Jalan tanah yang berbatu, bahkan kadang becek saat hujan, sudah menjadi teman setiaku. Jujur saja, kadang aku merasa iri ketika melihat teman-temanku memakai sepatu baru yang mengkilap. Tetapi aku mencoba menahan perasaan itu. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, yang penting aku bisa sekolah, itu sudah lebih dari cukup. Aku memang tidak punya banyak, tapi aku punya mimpi. Setiap kali berjalan tanpa alas kaki menuju sekolah, aku selalu menatap jauh ke depan. Ada semangat yang tumbuh dalam hatiku. Semangat bahwa suatu hari nanti, aku ingin mengubah nasib keluargaku. Hari-hari terasa berjalan biasa saja. Sepulang sekolah, aku membantu ibu di pasar, atau ikut ayah mengangkat barang. Aku tahu tubuhku kecil, dan tenagaku belum seberapa. Tapi aku senang bisa sedikit meringankan beban mereka. Malamnya, ketika desa sudah sunyi, aku duduk di depan rumah memandang langit penuh bintang. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, izinkan aku menjadi anak yang berguna, agar suatu hari aku bisa membuat orang tuaku bangga. Aku tidak tahu, doa sederhana itu akan membawaku pada jalan penuh cobaan. Jalan yang membuatku pernah dicemooh habis-habisan, tapi juga jalan yang akhirnya menuntunku menjadi pemilik pabrik sepatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana sekolah terasa biasa saja, sampai sebuah kejadian mengubah segalanya. Atu datang terlambat, karena harus membantu ibu lebih dulu di pasar. Dengan napas terengah-engah, aku berlari ke kelas tanpa alas kaki. Kaki kecilku penuh tanah. Seorang teman tiba-tiba berseru keras di hadapan teman-teman lain. "Hei, lihat! Si Raka datang lagi tanpa sepatu. Jangan-jangan dia pikir tanah itu sandal kesayangannya." Tawa meledak di ruang kelas. Suara mereka seperti gemuruh yang menghantam dadaku. Aku berdiri kaku di depan pintu, wajahku panas, telingaku berdenging. Aku berusaha menahan air mata, tapi semakin kutahan, semakin terasa sesak di dada. Aku mencoba tersenyum, pura-pura tidak peduli, namun ejekan itu terus berlanjut. Ada yang menunjuk kakiku, ada yang menutup hidung pura-pura jijik, bahkan ada yang mengangkat sepatunya tinggi-tinggi sambil berkata, "Syukurlah aku masih punya ini." Aku duduk di bangku paling belakang, menunduk sepanjang pelajaran. Kata-kata mereka bergema di kepalaku, menusuk lebih dalam daripada kerikil-kerikil yang sering melukai telapak kakiku. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan yang namanya malu yang membakar hati. Malamnya aku tidak sanggup menahan tangis. Aku menangis diam-diam di sudut kamar, agar ayah dan ibu tidak mendengar. Sambil terisak, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku tidak hanya akan punya sepatu, tapi aku akan membuat sepatu yang akan dipakai banyak orang. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku bahkan tidak punya uang untuk membeli sepasang sepatu murah sekalipun. Tapi di balik tangis itu, tekadku mulai tumbuh, seperti bara kecil yang diam-diam menyala di dalam dada. Keesokan harinya, aku berangkat sekolah dengan kepala tertunduk. Meski hatiku masih terasa perih, aku membawa sebuah janji baru. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membuktikan bahwa seorang anak nyeker bisa berdiri sejajar dengan mereka yang menertawakanku.
Sejak saat itu, aku mulai mencari cara untuk mengubah hidup. Sepulang sekolah, aku membantu ibu berjualan lebih giat. Kadang aku mengangkat karung sayur. Kadang aku menawarkan dagangan ke pembeli sambil tersenyum ramah. Dari situ, aku belajar bahwa senyum bisa jadi kekuatan meski kantongku tetap kosong. Namun dunia seolah ingin mengujiku lebih keras. Beberapa kali aku mencoba menabung dari upah kecil membantu orang di desa, mengangkat barang, menyapu halaman, atau membersihkan kandang. Tapi tabunganku selalu habis untuk kebutuhan rumah tangga. Belum lagi, ejekan teman sekolah tak pernah berhenti. Setiap kali mereka melihat kakiku yang polos, seolah-olah itu alasan untuk merendahkanku lagi. Ada masa ketika aku hampir menyerah. Aku duduk di tepi jalan tanah menatap kakiku sendiri yang penuh lecet. Apa benar aku bisa mengubah hidupku? Atau semua ini hanya mimpi konyol seorang anak miskin? Batinku bergetar. Namun setiap kali melihat wajah ayah dan ibu yang lelah tapi tetap senyum, aku kembali menemukan alasan untuk bertahan. Aku tidak ingin selamanya melihat mereka hidup dalam kesulitan. Aku ingin mereka merasakan kebahagiaan, walau sekecil apapun. Hari demi hari, tekadku semakin kuat. Aku mulai tertarik memperhatikan sepatu orang lain. Bukan karena iri lagi, tapi karena rasa penasaran. Aku ingin tahu bagaimana sepatu dibuat, kenapa bentuknya bisa bermacam-macam, dan apa yang membuatnya terlihat kokoh sekaligus indah. Aku belum punya apa-apa, tapi di dalam hati kecilku mulai tumbuh satu tujuan. Aku akan belajar tentang sepatu, dan suatu hari aku akan membuatnya sendiri. Namun jalan menuju mimpi itu tidak semudah yang kubayangkan. Aku mencoba meminta diajari tukang sol sepatu di pasar, tapi ia hanya menggeleng, berkata bahwa aku masih terlalu kecil. Aku mencoba mengumpulkan bahan dari sepatu-sepatu bekas yang rusak, tapi usahaku hanya menghasilkan potongan kulit sobek yang tidak bisa kugunakan. Beberapa kali, aku mencoba membuat sepatu dari kain bekas. Hasilnya selalu hancur sebelum sempat kugunakan. Teman-teman yang tahu malah semakin menertawakan. Nyeker saja sudah malu, sekarang mau jadi tukang sepatu gagal. Setiap ejekan itu seperti batu yang menghantam semangatku. Aku jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Ada malam-malam ketika aku duduk termenung di bawah lampu minyak, menatap hasil karyaku yang robek berantakan. Rasanya ingin menyerah, seakan mimpiku terlalu tinggi untuk seorang anak miskin sepertiku. Sampai akhirnya, aku menemukan diriku berdiri di persimpangan. Apakah aku harus berhenti mengejar mimpi ini dan menerima hidup seadanya? Atau aku memilih satu jalan terakhir, jalan yang paling sulit, mencoba lagi dari nol dengan segala tenaga yang kumiliki, meski resikonya aku bisa kehilangan segalanya. Aku teringat wajah ibu yang diam-diam sering menatapku dengan mata berkaca-kaca, dan ayah yang meski tubuhnya letih tetap berusaha tersenyum. Saat itu aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengambil jalan terakhir itu. Aku harus bertaruh pada satu hal yang tersisa, diriku sendiri. Dengan tekad itu, aku mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, aku tetap sekolah, sore membantu ibu di pasar, lalu malamnya aku duduk di bawah lampu minyak, mencoba merajut mimpi dengan kedua tanganku. Dari potongan kain bekas, kulit robek, bahkan karung goni yang tidak terpakai, aku bereksperimen membuat sepatu sederhana. Tanganku sering lecet, kakiku pegal karena harus duduk berjam-jam. Kadang aku gagal, kadang hasilnya jelek. Tapi kali ini aku tidak berhenti. Aku terus mencoba, seakan setiap jahitan adalah doa, dan setiap tusukan jarum adalah tekad yang menancap dalam hatiku. Hari demi hari, satu bentuk sederhana akhirnya jadi. Sepatu buatan tanganku sendiri. Meski tidak sempurna, aku merasakan kebanggaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memakainya ke sekolah, dan meski beberapa teman masih menertawakan, aku tidak peduli.
Karena aku tahu, sepatu itu bukan sekedar alas kaki, itu adalah simbol perjuanganku. Perlahan-lahan, beberapa orang di pasar mulai melirik hasil karyaku. Ada yang meminta dibuatkan sandal sederhana, ada yang meminta dijahitkan sepatu rusak. Dari situlah jalan kecilku mulai terbuka. Uang yang terkumpul memang tidak banyak, tapi cukup membuatku percaya bahwa mimpiku bukan lagi angan-angan kosong. Aku tahu jalan ini masih panjang, penuh rintangan dan tidak selalu indah. Tapi setiap tetes keringatku kini punya arah. Aku berjalan dengan langkah yang lebih tegap, dengan hati yang berbisik. Ini baru awal, Raka. Suatu hari nanti, langkah kecilmu akan menggemparkan dunia. Dan benar saja, tahun demi tahun berlalu, langkah kecil itu perlahan tumbuh menjadi perjalanan besar. Dari menjahit sepatu bekas di sudut pasar, usahaku berkembang menjadi bengkel kecil. Dari bengkel kecil, aku membangun toko sederhana. Hingga akhirnya, aku berhasil berdiri di depan bangunan megah yang dulu hanya ada dalam mimpi, pabrik sepatu milikku sendiri. Hari pertama pabrik itu beroperasi, aku berdiri di pintu gerbang, menatap puluhan pekerja yang siap bekerja bersamaku. Suara mesin mulai berdengung, kain dan kulit mulai dijahit, dan aroma khas sepatu baru memenuhi udara. Aku terdiam, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Inilah jawaban dari semua ejekan, dari semua tangisan diam-diam di malam hari, dari semua luka di telapak kaki yang dulu nyeker ke sekolah. Aku teringat masa kecilku. Anak kecil kurus dengan kaki penuh lecet yang pernah menunduk malu karena diejek. Dan kini, anak kecil itu bisa berdiri tegak, memimpin ratusan orang, bahkan memproduksi sepatu yang dipakai di berbagai kota. Aku tersenyum sambil berbisik dalam hati. Inilah alas kaki yang sesungguhnya, bukan hanya untuk menutupi kakiku, tapi untuk menapaki mimpi dan membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Kini, setiap kali aku melihat anak-anak sekolah melintas dengan sepatu buatan pabrikku, aku selalu berharap mereka mengingat satu hal. Jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena dari situlah lahir jejak besar yang bisa mengubah dunia.